Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua hari ini? Alhamdulillah semua berada dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai, silakan Anda perhatikan video yang berikut ini. Tadi semua Ananda sudah memperhatikan video yang disajikan. Nah, sekarang siapa yang ingin memberikan pendapat tentang video yang sudah ditonton tadi? Ya, pemain bola itu menendang bola sehingga dia masuk ke gawang. Yang lainnya, bola itu ditendang dengan memberikan gaya. Bagaimana yang lain? Nah, sekarang Ibu bertanya, bagaimanakah bentuk lintasan yang dibentuk oleh bola yang ditendang tadi? Apa bentuknya? Berbentuk, ya benar, berbentuk parabola. Jadi bola yang ditendang oleh pemain bola tadi gerakannya akan membentuk lintasan parabola. Sekarang apa saja lagi contoh-contoh gerak parabola dalam kehidupan kita ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya benar, bola basket yang dimasukkan ke dalam ringnya oleh pemain basket. Apalagi contoh yang lain? Betul sekali ya, bola voli yang digerakkan oleh pemain voli. Kemudian apa lagi? Ya, atlet lompat jauh yang melakukan lompat jauh. Nah, banyak sekali lagi contoh-contoh gerak parabola dalam kehidupan kita. Nanti Ananda bisa mencari sendiri contoh-contoh yang lain. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Setelah kita membahas gerak parabola ini, Ananda semua diharapkan akan dapat yang pertama menentukan rumus kecepatan gerak parabola itu. Kemudian yang kedua, dapat merumuskan waktu yang diperlukan oleh gerak parabola. Dan yang ketiga, menentukan persamaan posisi gerak parabola. Nah, sekarang kita akan langsung membahas tentang gerak parabola. Tadi Ananda sudah memperhatikan videonya bahwa gerak parabola itu dia melakukan dua gerakan sekaligus. Gerak apa saja itu? Ya, benar. Gerak lurus beraturan dan yang keduanya gerak lurus berubah beraturan. Jadi dalam arah mendatar atau sumbu X, benda itu akan melakukan gerak lurus beraturan dan dalam arah sumbu Y atau vertikal, bendanya melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, persamaan-persamaan yang digunakan dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan tentunya Anda semua masih ingat. Nah, kalau diperhatikan tadi, lintasan gerak parabola itu dia kan arah gerakannya ke atas. Jadi GLBB di sini yang kita gunakan adalah gerak vertikal ke atas. Nah, persamaan gerak vertikal ke atas Anda semua tentunya sudah paham sekali ya. Ini persamaan-persamaan yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan tentang gerak vertikal ke atas. Jadi konsepnya gerak parabola itu tinggal kita gunakan dalam arah mendatar itu konsepnya gerak lurus beraturan dan dalam arah vertikal atau sumbu Y itu gerak vertikal ke atas. Sekarang kita akan membahas besaran-besaran dalam gerak parabola itu sendiri. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan lintasan yang dibentuk oleh benda yang melakukan gerak parabola. Mulai dari titik awal
sampai pada saat titik tertentu atau waktu tertentu, kemudian mencapai titik tertinggi dan akhirnya nanti dia kembali jatuh ke tanah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang kecepatan awal benda yang melakukan gerak parabola. Tadi benda itu melakukan gerakan dengan kecepatan awal, di mana kecepatannya ini membentuk sudut terhadap arah mendatar atau X. Sudut ini kita sebut dengan sudut elevasi atau sudut pelemparan, yang simbolnya boleh saja kita simbolkan di sini dengan alfa. Nah, kecepatan awal tadi membentuk sudut terhadap arah mendatar. Jadi di sini kita akan melihat kecepatan terhadap sumbu X, V0 X. V0 X ini merupakan sisi di samping sudut alfa. Berarti V0 X ini sama juga dengan V0 dikali cos alfa. Sedangkan V0 Y, kecepatan awal terhadap sumbu Y ini sama juga dengan V0 dikali sin alfa. Ini kecepatan awal terhadap arah mendatar X dan terhadap vertikal Y. Berikutnya kecepatan benda setelah dia menempuh waktu sekian sekon atau bergerak sekian sekon. T sekon, berapa kecepatannya pada saat ini? Ini kita sebut kecepatan saat T sekian sekon atau kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir ini juga sama dengan kecepatan awal, bisa kita jabarkan terhadap X dan terhadap Y. Kecepatan terhadap sumbu X, VTX kita lambangkan. Tadi konsepnya sumbu X itu dia melakukan gerak lurus beraturan. Ingat, gerak lurus beraturan itu kecepatannya selalu tetap. Selalu apa? Selalu tetap atau konstan. Jadi VTX itu nilainya sama saja dengan V0 X atau sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan kecepatan terhadap sumbu Y, VTY, tadi kita gunakan rumus gerak vertikal ke atas. Berarti VTY tinggal kita hitung menggunakan rumus VTY sama dengan V0Y dikurang G kali T. Dimana V0Y tadi kan V0 dikali sin alfa dikurang G kali T. Nah, kalau diperhatikan ini gambar ini, VTX dan VTY ini saling tegak lurus. Jadi V totalnya itu tinggal kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Ya benar, V total sama dengan akar ya VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar ini. Kecepatan total ini setelah sekian waktu atau sekian sekon membentuk sudut theta terhadap arah mendatar. Berapa sudut yang dibentuk oleh kecepatan ini terhadap sumbu X atau mendatar? Itu tinggal kita gunakan rumus. Karena ada VTX dan VTY-nya berarti tinggal digunakan rumus tangen ya. Dari tangen theta sama dengan VTX dibagi dengan VTY. Ini kecepatan benda melakukan gerak parabola. Berikut kita bahas posisi benda. Posisi benda setelah bergerak sekian sekon pada saat dia berada di sini. Berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Nah, konsepnya tadi tinggal kita gunakan rumus. Kalau sumbu X atau horizontal tinggal digunakan rumus GLB. Jadi delta X ya sama dengan VTX dikali T atau sama juga dengan V0 cos alfa dikali T. Karena VTX tadi sama dengan V0 X. Sedangkan jarak vertikalnya atau sumbu Y-nya tinggal kita gunakan rumus gerak vertikal ke atas tadi. Delta Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah G T kuadrat. Nah, ini tinggal kita ganti V0Y-nya itu sama dengan V0 dikali sin alfa. Jadilah ini menghitung posisi vertikalnya. Kemudian kita akan membahas pada saat benda berada di titik tertinggi. Nih, kita kasih namanya titik H. Konsep yang penting diingat, pada saat benda berada di titik tertinggi ini, kecepatan terhadap sumbu X tadi selalu konstan. Berarti VTX itu di titik tertinggi sama saja dengan V0X. Jadi sama dengan V0 dikali cos alfa.
bagaimana kecepatan terhadap sumbu Y-nya? Karena dia sudah mencapai titik tertinggi, berarti kan VTY-nya ini sama dengan 0. Jadi di titik tertinggi itu nilai VTY sama dengan 0. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi ini? Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa di titik tertinggi ini nilai kecepatan sumbu Y-nya sama dengan 0. Kita turunkan, kita masukkan ke rumus VTY sama dengan V0 sin alfa kurang G kali T. Kita masukkan nilai VTY-nya sama dengan 0 karena di titik tertinggi. Jadi VTY-nya 0, sehingga kita dapatkanlah waktu untuk mencapai titik tertinggi itu yang kita simbolkan dengan TH, ya. TH sama dengan V0 sin alfa per G. Ini adalah waktu yang diperlukan supaya benda ini mencapai titik tertinggi. Masih membahas di titik tertinggi. Sekarang berapa jarak yang ditempuh oleh benda ketika dia berada di titik tertinggi ini? Ya, berapa jarak mendatarnya dan berapa ketinggian maksimumnya. Jarak mendatar pada saat benda berada di titik tertinggi ini yang kita simbolkan dengan XH, kita masukkan ke rumus jarak mendatar tadi, ya, delta X atau X kurang X0 sama dengan V0 cos alfa dikali T. Nah, sekarang kita anggap posisi awalnya itu X0-nya sama dengan 0. Jadi XH sama dengan V0 cos alfa dikali dengan TH. T mencapai waktu tertinggi. Nah, TH-nya tadi kan sudah kita dapatkan. Tinggal kita masukkan nilai TH yang tadi kita dapatkan ke rumus ini. Jadi akan kita dapatkan ini XH itu sama dengan V0 dikali V0 berarti V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Nah, Anda semua mungkin sudah tahu dalam matematika bahwa 2 sin alfa cos alfa itu nilainya sama dengan sin 2 alfa. Sehingga rumus XH ini bisa kita sederhanakan menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Jadi ini nilai jarak mendatar ketika benda berada di titik tertinggi. XH sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Masih di titik tertinggi tadi, sekarang kita akan menurunkan berapa tinggi maksimum yang dicapai benda ini yang kita simbolkan dengan YH. Nah, berarti kita masukkan ke rumus gerak vertikalnya. Delta Y kurang Y0, V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, sekarang kita ambil atau misalkan dia berangkat dari titik Y sama dengan 0, dari ketinggian Y sama dengan 0. Jadi Y0-nya ini sama dengan 0, sehingga YH itu sama dengan V0 sin alfa dikali TH dikurang setengah GTH kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan TH yang sudah kita dapat tadi ke persamaan ini. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Jadi kita dapatkanlah Y maksimum atau tinggi maksimum yang dicapai benda ketika melakukan gerak parabola sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini hati-hati menggunakan rumus ini. Rumus ini kita gunakan jika ketinggian awal benda sama dengan 0. Jadi kalau misalnya benda sudah bergerak dengan ada ketinggian awal, kita tidak boleh menggunakan rumus ini. Jadi kita harus memasukkan nilai ketinggian awalnya. Saatnya kita membahas kalau benda berada di titik terjauh yang kita beri simbol titik R. Pada saat benda berada di titik terjauh, waktu yang diperlukannya, waktu yang diperlukan untuk benda mencapai titik terjauh, berarti pada saat dia berada di titik terjauh, ini Y-nya sama dengan 0.
Tadi Y awalnya 0, Y akhirnya 0, sehingga nilai delta Y-nya itu berarti sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini. Ya, waktu mencapai titik terjauh, kita simbolkan dengan TR. Jadi TR itu sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Tadi kan V0 sin alfa per G ini sama dengan T mencapai titik tertinggi atau TH. Jadi TR itu bisa juga sama dengan 2 dikali T mencapai titik tertinggi. Di rumus ini kita pakai kalau bendanya melakukan gerak parabola penuh dari titik Y sama dengan 0 sampai nanti dia kembali ke titik Y sama dengan 0. Jarak mendatar terjauh yang dicapai oleh bola ini tadi, yang kita simbolkan dengan XR. Berapa nilai XR ini? Berarti XR kita gunakan rumus posisi pada horizontal tadi atau mendatar. XR kita masukkan ke sini. Jadi delta X kurang X0 sama dengan V0 cos alpha dikali T. Tadi kita anggap dia bergerak dari titik X sama dengan 0. Di XR-nya sama dengan V0 cos alpha dikali dengan TR, ya. TR, tinggal kita masukkan TR tadi yang sudah kita dapatkan, sehingga kita dapatkanlah ini tadi 2 sin alpha cos alpha, nilainya sama juga dengan sin 2 alpha, sehingga X pada saat benda mencapai titik terjauh bisa kita hitung menggunakan rumus V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G tadi sama dengan nilai X pada saat benda berada di titik tertinggi. Berarti XR itu sama juga dengan 2 kali X pada saat benda berada di titik tertinggi, ya. Di XR ini sama juga dengan 2 kali XH. Untuk Anda lebih memahami soal gerak parabola ini, marilah kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, sebuah peluru diarahkan dengan sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dan ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. kecepatan peluru pada saat T2 sekon, B. posisi peluru saat T2 sekon, C. tinggi maksimum yang dicapai peluru, dan D. jarak terjauh peluru jatuh. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini lintasan yang dibentuk oleh benda. Benda tadi kecepatan awalnya sama dengan 50 meter per sekon, kemudian sudut elevasinya 53 derajat. Nah, pertanyaannya yang A, berapa kecepatan benda pada saat T2 sekon? Berarti ini ditanya V total. Untuk mencari V total, kita harus hitung dulu VTX dan VTY. Nah, kita hitung VTX dan VTY-nya. Untuk mencari VTX, kita tinggal mencari V0X. Karena VTX tadi nilainya sama dengan V0X. Nah, ini nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Kemudian VTY tinggal kita hitung V0Y dikurang dikali T, ya. Ini kita dapatkan hasilnya, dan dapatlah V total setelah 2 sekon itu sama dengan 10 akar 13 meter per sekon. Berikutnya posisi peluru pada saat 2 sekon. Kalau ditanya posisi, berarti ini kita harus hitung nilai X dan nilai Y-nya. Nah, X-nya tadi tinggal kita hitung menggunakan rumus GLB X VTX dikali T. VTX-nya tadi sudah kita dapatkan, jadi X-nya sama dengan 60 meter. Sedangkan posisi Y-nya V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini tinggal kita masukkan nilainya, dapat Y-nya. Nah, berikutnya yang C. Tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru YH. Berapa YH-nya? Tinggal kita gunakan rumus tadi. YH sama dengan
V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru sama dengan 80 meter. Terakhir, berapa jarak terjauh yang dicapai oleh peluru? Berarti ini XR. 0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi jarak terjauh yang dicapai oleh peluru sama dengan 240 meter. Nah, inilah contoh cara mengerjakan soal gerak parabola. Untuk lebih memahami tentang gerak parabola ini, coba Ananda selesaikan atau kerjakan soal latihan berikut ini. Seorang anak menendang bola dari atap sebuah rumah yang tingginya 10 meter. Dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Nah, sekarang tentukan berapa jarak mendatar yang dicapai oleh bola. Coba dikerjakan dulu. Baik, sudah selesai ya. Silakan, siapa yang mau menuliskan di papan tulis jawaban yang sudah dibuat? Silakan, baik. Nah, kita perhatikan ini jawaban yang sudah dituliskan oleh temannya. Jadi di sini tadi benda atau bola ditendang dari atap rumah yang tingginya 10 meter dengan kecepatan awalnya tadi 10 meter per sekon, sudutnya 30 derajat. Nah, bola ini nanti akan membentuk lintasan parabola seperti gambar ini. Jadi pertanyaannya berapa jarak mendatar yang ditempuh oleh bola ini tadi sampai dia kembali atau jatuh ke tanah. Karena di sini yang diketahui ketinggian dari atap rumahnya, berarti kita gunakan rumus gerak vertikalnya. Delta Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, awalnya tingginya 10. Saat dia jatuh ke tanah berarti tingginya sama dengan 0. Jadi delta Y-nya min 10. Ini tinggal kita masukkan angka yang ada. Nah, di sini kita dapatkan dia persamaan kuadrat. Persamaan ini berarti kita sama-sama dibagi 5 sehingga kita dapatkan akhirnya ini T-nya di sini ada 2, kita dapatkan T yang pertama adalah 2 sekon dan T yang kedua min 1 sekon. Ingat, waktu yang kita ambil itu berarti waktu yang nilainya positif. Jadi kita ambil T-nya yang 2 sekon. Nah, berarti setelah kita dapatkan T 2 sekon, langkah selanjutnya tinggal kita hitung jarak mendatarnya tadi. X menggunakan rumus DLB tadi, X V0 cos alfa dikali T-nya sudah kita dapatkan, tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Jadi kita dapatkanlah jarak mendatar yang ditempuh oleh bola itu adalah 10 akar 3 meter. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Ananda, ada pertanyaan? Ya, bagus. Kalau tidak ada, ya minggu depan kita akan lanjutkan kembali pelajaran berikutnya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.